Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbalan. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Yang pertama, marilah pada kesempatan hari ini kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya kita hadir di masjid yang mulia ini dalam rangka kita menghadirkan kita di waktu-waktu yang memang disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa semoga apa yang kita lakukan hari ini, melaksanakan ibadah sholat berjamaah subuh dilanjut dengan zikir, lalu mendengarkan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan ini menjadi syahidan wa syafa'an ila yaumil qiyamah, menjadi saksi dan penolong nanti pada saat ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui bahwa perjalanan kita masih panjang, masih akan melewati berbagai kehidupan yang Allah berikan kepada kita semua. Kemarin kita sudah membahas bagaimana syakaratul maut, bagaimana alam barzah, yaumul ba'ats, yaumul hisab. Lalu ada terakhir nanti siratal mustaqim dan masuk kepada surga dan nerakanya Allah. Mudah-mudahan sekali lagi hadirnya kita di masjid yang mulia ini menguatkan kepada kita hidayah, senantiasa kita istiqomah dalam menjalankan ibadah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah, Nabi besar, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabat, dan semoga kepada umatnya, kita yang hadir pada kesempatan hari ini, mudah-mudahan kita selalu diberikan kemudahan dan hidayah, senantiasa mencontoh uswahnya daripada baginda Rasulullah SAW. Rasulullah itu kan pertama adalah menjadi manhaj, manhaj itu pedoman. Segala sumber apa yang kita lakukan harus bersumber kepada baginda kita Rasulullah SAW. Yang kedua, istilahnya dalam Al-Quran itu uswah, teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi pada diri Rasul itu ada uswah, teladan. Kalau keteladanan berarti apapun yang kita lakukan lihatlah Rasulullah. Tapi ada istilah dalam Al-Quran itu qudwah. Qudwah itu panutan. Jadi ada istilah contoh, ada qudwah, panutan. Jadi panutan kita itu adalah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ya, dengan kita mengucapkannya salawat kita kepada baginda Rasulullah, menguatkan kepada kita untuk menjadikan Rasulullah itu menjadi teladan dan panutan kita dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersalawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallim. Baik hadirin yang berbahagia, pada kesempatan hari ini kita akan membahas bagaimana memuliakan dan mencintai beliau. Hari ini kita sudah masuk di bulan Rabiul Awal atau Mulud ya. Di bulan Mulud ini di Indonesia sudah menjadi libur nasional, yaitu adalah
PHBI, peringatan Hari Besar Islam. Kemarin di tanggal 6 September itu adalah pas bertepatan dengan lahirnya sosok Nabi kita Nabi Muhammad SAW. PHBI ini menjadi sebuah ketetapan dari pemerintah bahwa ada Isra Miraj, ada Muludan, ada Muharram, ya, ada Idul Adha, ada Idul Fitri. Itu semua adalah menjadi programnya pemerintah karena usulan-usulan dari masyarakat Indonesia utamanya. Jadi Mauludan itu udah istilah di Indonesia. PHBI, peringatan Hari Besar Indonesia. Pada kesempatan hari ini kita coba gali bagaimana apa yang harus dilakukan oleh kita sebagai hamba Allah dan sebagai umatnya Rasulullah SAW. Makanya supaya kita lihat nih, Allah dan Rasulnya itu menyampaikannya gimana kepada kita semua. Nah, mudah-mudahan ya apa yang dibacakan oleh saya pada kesempatan hari ini menguatkan kepada kita selalu memuliakan dan mencintai beliau. Caranya nanti dilihat, ya, tadi uswah, qudwah, manhaj, uswah, qudwah, pedoman, ya, teladan dan panutan. Kita sekarang alhamdulillah di masyarakat Indonesia banyak memperingati Maulid Nabi, termasuk di BKP di Masjid Baitur Rahim. Insyaallah tanggal 28 September nanti. Nah, kecintaan kita kepada Rasulullah SAW adalah dalam bentuk bagaimana kita patuh dan taat. Nanti kita coba lihat apa sih yang harus dilakukan oleh kita sebagai hamba Allah, sebagai umatnya Rasulullah SAW. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad ini nabinya yang memang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan paling istimewa nabi kita ini yang terakhir ini. Karena penutup khataman nabiin, penutup para nabi itu adalah baginda kita Rasulullah SAW. Jadi sebetulnya gimana sih sikap kita kepada baginda Rasulullah? Nah, ini sudah kita buat rangkumannya. Yang pertama, bahwa kita harus mengimani bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah nabi dan rasul. Makanya ketika bicara Rasulullah SAW bahwa disebutkan bahwa arkanul iman, rukun iman katanya, sittatun, ada 6 ya. Jadi rukun iman itu ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada para nabi, iman kepada malaikat, iman kepada para nabi, iman pada kitab, dan iman kepada hari akhir dan qada qadar. Itu menjadi sebuah ketetapan seseorang harus percaya secara lisan, secara hati dan secara perbuatan. Nah, salah satunya adalah yang pertama adalah kewajiban kita kepada baginda Rasulullah itu adalah mengimani. Makanya syahadatain, dua kalimat syahadat itu adalah adanya baginda, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Muhammad dan Rasulullah. Artinya kita sudah bersaksi, ya, meneguhkan hati bahwa kesaksian kita kepada Allah dan Rasulnya. Makanya yang pertama itu kepada Rasulullah itu adalah wajib mengimani. Kalau iman itu dalam kaidah para ulama tasawuf itu adalah iman itu harus 3 unsur. Pertama, watasdiqu biqalbi, harus ada pembenaran dalam hati. Ketika kita mengatakan bahwa Rasulullah adalah panutan kita, teladan kita, pedoman hidup kita, maka secara hati kita harus menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru kedua, mengucapkan secara lisan, ya, dengan mengucapkan dengan syahadatain, ya. Terus yang ketiga harus ada bentuknya dari 2 hal itu adalah dalam bentuk panut, patuh dan taat kepada Rasulullah SAW. Coba kita lihat dalam surat An-Nisa, surat keempat ayat 116. Allah menyampaikan dalam kesempatan ini memerintahkan untuk kita beriman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi
anzala min qabl. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Jadi Al-Qur'an ini memerintahkan kita untuk beriman. Ya, pertama iman kepada Allah, pada Rasul, ya. Lalu diturunkan kepada Rasul, yaitu adalah kitab-kitab Allah. Kitab Allah itu yang dulu, yang sekarang. Disebutkan di sini, ya. Baik, yang turunkan dulu zamannya kepada para nabi sebelum Rasulullah, maka sekarang adalah Al-Quran. Harus iman, ya. Lalu barang siapa yang berkafir, yang ingkar kepada Allah, tidak beriman, ya maka di hari kiamat sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Jadi memang yang pertama Al-Quran pun memerintahkan kepada kita supaya kita beriman kepada baginda kita Rasulullah SAW. Para Rasul itu harus menjadi iman kita. Banyak ya dalam surat Al-A'raf, kita lihat surat ke-7 ayat 158. Allah menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul ya ayuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a alladzi lahu mulkus samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit fa aminu billahi wa rasulihi an-nabiyil ummi alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'u la'allakum tahtadun. Dalam surat 7 ayat 158 bahwa Allah menyampaikan, katakanlah wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala kepadamu semuanya. Jadi Rasulullah mengatakan dalam Al-Qur'an bahwa dirinya adalah sebagai utusan oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan. Yaitu Allah yang memiliki kerajaan, ya. Lahu mulkus samawati wa, kerajaannya langit dan bumi, jagat raya, ya. Yang menghidupkan, yang mematikan, gitu, ya. Maka berimanlah kamu, katanya. Di sini fa aminu billahi wa rasulihi. Maka berimanlah, perintahnya. Di situ, ya. Nah, kalimat di sini bahwa supaya kamu di sini wa kalimatu wattabi'u lalakum tahtadun. Ada kalimat wattabi'u, ikutilah. Wattabi'u. Makanya istilah kepada Rasulullah itu ittiba. Ittiba itu mengikuti, tahu dasarnya. Ada dalam Islam itu ada ittiba, ada taklid. Taklid sama terjemahnya secara bahasa Arab itu mengikuti. Cuma definisi yang biasa dipakai dalam agama, ittiba itu mengikuti seseorang tapi tahu dasarnya. Beda dengan taklid. Kalau taklid itu ikut-ikutan, ya. Jadi apa yang dia ikuti itu tidak pernah tahu, pokoknya ikut aja. Nah, kemarin dah ada ya dalam kejadian demonstrasi, ada orang tuh yang ikut-ikutan, gitu ya. Ada orang tuh yang punya tujuan, ada orang yang mau merusak, ya. Seperti itu. Nah, kalimat di dalam agama itu wattaba'u la'allakum tahtadun. Jadi ketika kita beriman kepada baginda kita Rasulullah SAW, maka perintah dalam agama itu, dalam Al-Quran itu harus mengikutinya. Fattabi'uni, ya, kayak seperti di dalam surat Al-Isra pun kalimatnya begitu. Wala taqfu ma laisa kabihi ilmun, ya. Janganlah kamu mengikuti sesuatu tanpa ilmunya. Maka beritibalah kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi hadirin berbahagia, dasar hukum di dalam Al-Quran bahwa kita harus mengimani dan mengikuti baginda Rasulullah itu tertera dalam surat tadi An-Nisa dan surat Al-A'raf. Dan dalam hadis Rasulullah SAW, ya, ini tadi yang saya sampaikan, ya, ketika Rasulullah berdialog dengan malaikat Jibril, ya, yang tadi ya, disampaikan bahwa rukun iman itu, ya, sudah saya sampaikan tadi. Pertama, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minuna bil qadari khairi wa syarrihi. Beritahulah kepadaku wahai Jibril, ya. Beritahukanlah ya wahai Muhammad. Jibril bertanya kepada Rasulullah, ya, tentang iman, bahwa Rasulullah mengatakan iman kepada Allah, malaikat, ya, lalu kepada para kitab-kitab Allah dan para rasul, lalu di hari kiamat dan takdir yang baik maupun yang buruk. Lalu malaikat Jibril membenarkan. Jadi bagian daripada Rasulullah SAW itu menyatakan bahwa pertama adalah kita harus mengimani Rasulullah SAW.
Ya, dulu zamannya baginda Rasulullah masih ingat ada yang mengaku nabi. Pada zaman Rasul aja sudah ada yang mengaku nabi setelah Rasulullah ya. Itu siapa namanya? Musalamah Al-Kadzab ya. Jadi beliau mengatakan bahwa saya nabi ya, nabi yang setelah baginda Rasulullah SAW. Padahal kita harus meyakini bahwa Rasulullah itu SAW itu adalah nabi terakhir ya. Kalimatnya di dalam Al-Quran itu, di dalam surat Al-Ahzab surat 33 ayat 40 itu Allah menyampaikan, makana Muhammadun aba ahidi min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Kalimatnya gitu ya. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Jadi Allah menyampaikan bahwa Muhammad ini adalah orang ya, bukanlah bapa dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah sebagai penutup para nabi. Pada saat ayat ini menyampaikan bahwa karena pada saat zaman Rasulullah pun sudah ada yang mengatakan bahwa nabi setelah terakhir ya, yaitu adalah Musalimah Al-Kadzab. Jadi perlu diketahui bahwa Allah itu lengkap yang menyampaikan di dalam keterangannya terkait masalah bagaimana Rasulullah adalah sebagai utusan Allah, Rasulullah harus diimani oleh kita, dan Rasulullah adalah nabi terakhir, penutup para rasul dan para nabi. Istilah menutup para nabi, penutup para nabi itu yang pertama bahwa Rasulullah adalah berakhirnya kenabian ya, dan bahwa ajaran-ajaran yang sebelumnya ditutup oleh Rasulullah. Dulu zamannya Nabi Musa ya, Nabi Isa ya, sebelumnya ada Nabi Daud dan seterusnya. Ada kitab-kitab yang kita ketahui. Jadi ketika Allah menyatakan khataman nabiyyin, baginda kita Rasulullah itu, maka ajaran-ajaran yang lain itu disempurnakan atau ditutup oleh berakhirnya oleh baginda Rasulullah SAW. Ya, ketika ayat terakhirnya kan, ayat terakhir ketika wahyu terakhir di Al-Quran itu surat apa? Al-Maidah ya, surat kelima ayat 3. Ini sudah pada hafal ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam. Jadi terakhir disempurnakan. Jadi bahwa ajaran Rasulullah adalah menjadi agama Islam ini sudah disempurnakan. Maka tidak ada lagi nabi selain kita. Makanya kalau keterangan ini sebetulnya jangan ada orang yang mengaku nabi harusnya ya. Tapi yang terjadi di masyarakat kita sampai kemarin di Indonesia pun ada yang mengaku nabi terakhir. Tapi nabi yang sekarang bermunculan itu adalah memang mereka menyampaikan bahwa nabinya Nabi Imam Mahdi. Jadi kayak seperti Ahmadiyah ya. Ahmadiyah itu kan Mirza Ghulam Ahmad itu sebagian jamaahnya itu mengaku bahwa Mirza Ghulam Ahmad itu seorang nabi. Tapi utamanya Ahmadiyah itu adalah sebagai Imam Mahdi. Imam Mahdi itu adalah yang akan turun. Persepsi kita masyarakat di Indonesia khususnya kalangan masyarakat itu, Imam Mahdi itu nanti akan Nabi Isa turun kembali. Kan dalam keterangan hadis itu la Mahdiyah illa Isa, kata Rasulullah. Tidak ada Imam Mahdi kecuali Nabi Isa. Itulah kepercayaan kita. Kalau ditanya Nabi Isa mau turun lagi enggak? Nah, pasti ditanya pemahaman pertama itu Nabi Isa akan turun, akan membunuh Dajjal ya, memperbaharui lagi ajaran Rasulullah, maksudnya mengutuhkan kembali, maka dia adalah disebut Imam Mahdi. Nah, pemahaman yang kedua, Imam Mahdi itu adalah Nabi Isa itu memang sudah meninggal. Yang kedua adalah akan diturunkan dengan ciri-cirinya. Nah, salah satunya komunitas yang mengaku bahwa Imam Mahdi itu adalah Ahmadiyah. Banyak di kita juga kemarin terakhir ya di Indonesia ada yang mengaku Nabi dan jamaahnya banyak, luar biasa ya. Jamaahnya tidak sedikit kayak Ahmad Musaddiq itu yang di di mana tuh? Di Gunung Bunder gitu ya. Itu jamaahnya banyak ya. Sampai saya baca dalam beritanya itu sampai 6.000 jamaah itu mengikuti beliau ya. Membaiat kepada dirinya bahwa Ahmad Musaddiq adalah nabi.
Nah, makanya kita harus yakinkan kepada diri kita tidak ada lagi nabi selain terakhir itu adalah Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi memang kalimatnya di dalam Al-Quran itu banyak sekali. Nah, berikutnya yang kedua, apa yang harus dilakukan oleh kita kepada baginda Rasulullah SAW selain tadi mengimani, dan iman itu harus teguh dalam diri kita, tadi sampaikan ya, harus menjadi manhaj, pedoman Rasulullah itu. Yang ketiga harus menjadi uswah, teladan. Yang ketiga harus menjadi qudwah, panutan. Ya. Nah, kalimatnya baru yang kedua, kita harus mencintai dan memuliakan Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, ini disampaikan keterangannya di dalam surat surat At-Taubah, surat 9 ayat terakhir nih, 128 kalau nggak salah. Ini biasa imam kalau udah sebelum zikir, maaf ya, ketika zikir salat ada sebagian orang yang membaca ayat ini. Dan ini menyampaikan kepada kita bahwa kita sungguh ya sangat mencintai beliau ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini pasti ayatnya sudah hafal ya. Kalau saya lihat ini, kalau ada Angga yang suka menjadi imam di BK pesantren kita, dia suka baca ini di dalam zikirnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikumul mu'minin raufur rahim. Ini sebetulnya Allah menyampaikan sungguh telah datang, laqad ja'akum rasulun min anfusikum ya. Seorang rasul dari kaummu sendiri ya, berat rasanya olehnya penderitaannya ya, sangat keimanan dan keselamatan bagi Muhammad, belas kasihannya, penyayang terhadap orang-orang mukmin. Jadi Allah sudah menyampaikan bahwa Rasulullah itu sangat mencintai pada umatnya, sehingga kita sebagai umatnya juga harus mencintai beliau. Perjuangannya luar biasa. Rasulullah itu sudah menegakkan Islam itu dengan berbagai tantangan. Kita mah dakwah, tantangannya kadang suka elehan ya. Mudah-mudahan kita dikuatkan dalam dakwah kita. Yang penting apa yang kita lakukan itu tujuannya adalah untuk mencintai atau patuh kepada Allah dan Rasulnya. Gitu ya. Jadi keterangan ini menyatakan bahwa kita harus mencintai kepada baginda Rasulullah. Tadi mengimani, lalu kedua adalah harus cinta kepada Rasul, jangan sampai nggak cinta. Nah, kalau cintanya kepada Rasul itu bentuknya gimana? Di sini ya. Yang pertama, bentuk kecintaan dan memuliakan Rasulullah. Rasul sangat cinta kepada kita, kita juga wajib cinta kepada Rasul. Bahkan tadi yang pertama harus beriman kepada Rasul, harus mencintai. Lalu kita di sini bentuknya gimana? Yang pertama harus taat dan patuh ya. Jadi harus nurut. Bahasanya itu sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Rasul, kami taat. Ini sebetulnya kalimatnya dalam surat An-Nisa, surat keempat ayat 80, Allah menyampaikan wa may yuti'ir rasul, barang siapa yang taat kepada Rasul, may yuti'ir rasul faqad ata Allah, maka sesungguhnya kamu sudah taat kepada Allah. Jadi barang siapa yang taat kepada Rasul, maka dia juga sudah taat kepada baginda Rasul, kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu paket. Ya. Jadi di dalam surat An-Nisa itu kalimatnya begitu. Wa may yatawalla fama arsalnaka alaihim hafidha. Jadi ya. Dan barang siapa yang berpaling kepada Rasul ya, nah, maka itu adalah sesuatu yang jangan nggak boleh istilahnya ya. Jadi yang pertama harus taat dan patuh kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Bahkan di dalam surat Al-Imran surat ketiga ayat 31, kalimat ini sudah biasa kita bacakan. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, kalau kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah Rasulullah. Jadi satu paket ya. Jadi kalau kita cinta kepada Allah, maka harus mengikuti baginda Rasulullah. Kalau ditanya, apakah kamu cinta kepada Allah? Cinta.
bukti kecintaan kita kepada Allah, perintah Al-Quran itu fattabi'uni, ya, harus mengikuti baginda kita Rasulullah SAW, ya. Jadi kalimat-kalimat di dalam Al-Quran itu, perintah untuk taat kepada Rasulullah itu sudah memang disampaikan oleh Allah SWT. Dalam surat An-Nisa ayat 64 juga, wa ma arsalna mir rasulin illa li ta'a biidznillah. Diturunkannya Rasulullah itu untuk kamu taat, gitu ya. Jadi kalau hidup menyimpang dari aturan Rasul, sebetulnya kita sudah tidak mengikuti Al-Quran. Makanya ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya itu harus kita taat kepada baginda kita Rasulullah SAW. Jadi gitu ya. Nah, makanya kalimatnya Rasulullah mengatakan gini, hadis ini yang menjadikan adanya berbeda pemahaman kalimatnya. Ini hadisnya mutawatir di dalam Bukhari, Muslim, dalam hadis yang lain. Dan ini memang memastikan bahwa hidup ini memang harus taat kepada Rasul. Dan inilah yang menjadi berbedanya pemahaman di masyarakat. Ketika Rasulullah SAW bersabda begini, man ahadasa fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa raddun, kalimatnya gitu. Ini hadis harus diakui. Ya, tidak ada perbedaan, siapapun para ulama mengakui bahwa barang siapa yang membuat suatu perkara baru urusan dalam urusan ibadah, ya, dalam urusan agama, dan tidak ada dari Rasulullah, maka perkara tersebut ditolak. Makanya di masyarakat itu ada komunitas pemahaman mengatakan, oh itu nggak boleh dilakukan, kan bukan dari Rasul. Nah, seperti itu kalimat. Tapi memaknai hadis ini artinya bahwa segala sesuatu yang kita lakukan dalam bentuk ibadah harus ada keterangan dari Rasulullah. Gak boleh kalau tidak ada. Kita bikin sesuatu urusan agama, ya, bukan urusan dunia. Kalau urusan dunia mah Rasulullah mengatakan antum a'lamu bi umurid dunya. Kamu yang lebih tahu urusan dunia. Dulu zaman Rasul nggak ada kapal, nggak ada pesantren, nggak ada apa sekolah-sekolah. Sekarang ada itu, ya itu urusan dunia, boleh. Karena Rasulullah memerintahkan kamu lebih tahu urusan dunia. Ada nuklir, ada pesawat. Maksudnya dalam urusan agama itu tidak boleh kalau tidak ada dasarnya. Ini suka di kalimat-kalimat dalam ceramah itu. Coba itu makan Rasul pakai tangan, sekarang nggak pakai sendok. Itu juga baru itu urusan dunia. Memahaminya terlalu tidak pas, gitu ya. Kalau urusan agama mah harus taat kepada Rasul. Ketika datang masuk masjid lalu melaksanakan sholat 2 rakaat. Kenapa kamu masuk sholat 2 rakaat masuk masjid? Diperintahkan kata Rasulullah sebelum duduk kamu melaksanakan sholat tahiyatul masjid, gitu maksudnya. Kenapa kamu sholat setelah zuhur? Ada disebut tatawuan, sholat rawatib, ya. Karena Rasulullah memerintahkan. Kalimatnya begitu harusnya. Makanya dalam ibadah itu Rasulullah mengatakan barang siapa yang melakukan ibadah lalu ibadah itu tidak diperintahkan oleh Rasulullah, maka fawaradun, ditolak. Maka salah satu syarat ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah salah satunya harus bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi jangan salah, kita tahu Al-Quran dan As-Sunnah itu pasti dari para ulama, ya kan? Kemarin aja Pak Gubernur, ya, Kang Deddy Mulyadi ini pada saat haulnya ulang tahunnya memperingati Suralaya, ya, dan ceramahnya gitu. Kita tahu la ilaha illallah itu dari siapa? Dari Abah, ya. Abah teh Abah Ano. Ya kita pasti dari gurunya, dari para ulama, dari para habaib. Kan Rasulullah mengatakan al ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris. Tahunya kita benar dan salahnya dari Rasulullah itu dari ulama. Cuma semua ulama itu harus mengatakan itu dari Rasulullah. Makanya saya kalau dalam ceramah itu memastikan bahwa apa yang disampaikan itu Allah dan Rasulnya menyampaikan itu. Jadi itu, ya. Banyak sekali hadis yang setipe, ya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, ya. Barang siapa yang melakukan suatu amal kalau tidak dari Rasulnya, maka itu ditolak. Iyalah, ya, kalau kita datang-datang sholat masuk ke masjid 3 rakaat, ya,
kamu kenapa masuk masjid langsung 3 rakaat? Pokoknya mah yang sholat 3 rakaat nggak bisa. Harus ada ketetapan dalil bahwa perintah itu dari baginda Rasulullah SAW. Ya. Jadi hadirin yang berbahagia, ketika kita patuh dan taat itu harus betul-betul ya bahwa apa yang kita lakukan itu bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Nah, adapun kita tahu dari Al-Quran dan As-Sunnah itu adalah dari para ulama. Makanya disitulah terjadinya perbedaan pemahaman itu karena kita mengikuti para ulama ya, dan ulama itu memiliki ijtihadi. Jadi berpikir untuk menetapkan sebuah hukum ya yang bersumberkan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang penting kita hari ini pelajarannya, kalau berbeda pemahaman dalam bentuk ibadah, kita bertoleransi, saling menghargai ya. Berita yang kedua, bahwa kewajiban kita kepada Rasulullah itu adalah meneladani pribadi Rasulullah. Tadi saya sudah sampaikan, uswah. Ini keterangannya dalam surat Al-Ahzab, surat ke-33 ayat 21. Ini ayat selalu dibacakan pada saat ketika peringatan-peringatan Maulid Nabi atau Isra Miraj. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi sungguh ya, ketika Allah menyampaikan di dalam Al-Quran itu laqad, itu dalam kaidah bahasa Arab itu sungguh ya, bahwa ada pada diri Rasul itu adalah keteladanan. Bahkan di dalam Al-Quran, manusia yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat istimewa itu adalah salah satunya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain Nabi Ibrahim, ya, Siti Maryam yang Allah puji di dalam Al-Quran itu, tapi yang lebih spesial Allah memuji itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah itu memiliki uswah ya. Itu di dalam surat Al-Qalam ya. Allah menyampaikan wa innalaka la'ajrun ghairu mamnun wa innaka la'ala khuluqil azim. Ini banyak yang dilupakan oleh kita mencontoh Rasulullah. Kata Allah itu, wahai Muhammad, katanya. Firman Allah itu ya, wahai engkau Muhammad, engkau mas selalu prestasi. Nah, ini banyak oleh umatnya Rasul dilupakan bahwa pribadi Rasulullah itu yang pertama adalah keteladanannya. Beliau itu selalu berprestasi dalam segala hal. Makanya kalau kita lihat kehidupannya Rasulullah, ya tarikh ya, sejarahnya Rasulullah itu semuanya spesial, sobat. Dia sebagai seorang suami aja, dia suami yang hebat kepada istri-istrinya. Bagun ya, Rasulullah istrinya banyak, hebat, keteladanan Rasulullah. Ketika beliau menjadi seorang pemimpin, dia pemimpin yang hebat, betul ya? Gak ada yang gak hebat ya Rasul. Ketika beliau menjadi panglima tertinggi perang, ya. Kalau sekarang kan presiden itu apa kan? Dia panglima tertinggi di Indonesia. Ketika Rasulullah sebagai panglima di medan perang, beliau tidak di belakang, dia selalu maju paling depan, gitu ya. Jadi selalu kata Allah, engkau mah hebat lah Muhammad. Memang keteladanan yang Allah berikan kepada pribadinya Rasulullah SAW. Coba apa lagi? Ketika dia menjadi seorang masyarakat biasa, dia hebat ya, memberikan pelayanan yang terbaik kepada siapapun Rasulullah itu. Rasul malu kalau lihat Rasulnya. Nah ini yang dilupakan ketika orang memperingati Maulid Nabi, ketika orang merayakan bagaimana kehebatannya Rasulullah. Yang mereka lupakan kepada Rasulullah itu adalah keteladanannya, kehebatannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam ayat berikutnya itu wa innaka la'ala khuluqil azim. Engkau Muhammad, kata Allah, itu adalah dia memiliki akhlak yang agung. Akhlak yang agung itu adalah mereka adalah tidak seperti kita akhlakul karimah. Habis ya? Habis baterainya. Ini enggak ada kabelnya, Pak. Cek satu dah. Mohon Pak Iman. Jadi berikutnya terkait masalah Allah menyampaikan wa innaka la'ala khuluqil azim. Rasulullah itu akhlaknya agung. Bagaimana ceritanya Rasulullah ketika ke masjid diludahin ya? Bagaimana ceritanya Rasulullah setiap pagi
dia apa? Memberikan makan kepada pengemis Yahudi, pengemis buta orang Yahudi. Setiap pagi Rasulullah memberikan makanan. Walaupun dihina, walaupun dicaci, beliau tetap istiqomah. Makanya kalimatnya begini, hadirin yang berbahagia. Rasulullah itu selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada siapapun. Kita manusia itu suka membeda-bedakan. Kalau kita lupa kepada Rasulullah, kita mah selalu membeda-bedakan. Apalagi memberikan pelayanan kepada orang yang duniawi. Biasanya kita kalau menghormati orang kaya dengan orang miskin itu berbeda. Berarti kita belum mencontoh kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi gitu ya. Nah, bagaimana Allah menyampaikan di dalam surat Al-Fat ya, surat Al-Fat ayat terakhirnya. Coba dilihat di situ. Allah menyampaikan begitu. Nih, orang-orang yang beserta Rasulullah itu digambarkan dalam surat Al-Fat. Kalau melihat indikator dalam surat Al-Fat saja, kita tuh malu sebetulnya. Kita ngaku umat Rasul, kita selalu mengatakan bahwa Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu adalah utusan dari Allah. Kami beriman, kami taat, kami patuh. Tapi ketika Allah gambarkan bagaimana indikator orang-orang yang beserta Rasulullah itu di dalam surat Al-Fat, kita masih jauh. Allah menyampaikan kan gini, Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu utusan Allah ya. Allah menyampaikan walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang beserta Rasulullah itu siapa mereka? Yang pertama ruhamahu bainahum, asyiddahu 'alal kufar ya. Yang pertama keras terhadap kaum kafir. Jadi orang mukmin yang beserta Rasul itu keras kepada orang-orang yang suka membuli Islam, selalu menghina Islam. Jadi kepada kafir dhimmi itu harus kita lawan ya. Kafir itu ketika mereka kafirnya bertoleransi, saling menghargai seperti kita memiliki satu visi NKRI, Pancasila dan undang-undang, ya kita harus saling menghargai. Tapi ketika kafir itu sudah melecehkan agama kita, ya kita juga harus keras terhadap mereka. Perintahnya itu. Makanya zaman dulu para sahabat itu ketika diganggu Islam itu ya pasti dilawan ya. Makanya kalimat di dalam Al-Qur'an itu asyiddahu 'alal kufar. Tapi yang kedua, sifat yang kedua itu yang disebut orang yang beserta Rasulullah itu ruhama'u bainahum, memiliki kasih sayang di antaranya. Bagaimana ketika kaum muhajirin ketika hijrah ke Madinah lalu disambut oleh sahabat Ansor, bagaimana sahabat Ansor berbagi apa yang dia punya, sampai hartanya dibagi dua untuk ngasih ke kaum muhajirin. Ketika punya istrinya 4 dibagi 2 ewang gitu ya. Dulu zamannya begitu, Rasulullah itu zamannya sahabat itu top ya. Ruhama'u bainahum, kasih sayangnya luar biasa. Kalau orang sudah memiliki kasih sayang, maka putus tuh yang disebut urat dengki, putus tuh yang disebut apa lagi? Hasad yang tadi sampaikan. Karena apa? Karena memiliki yang namanya generasi Muhammad itu adalah memiliki sifat kasih sayang. Jadi nggak ada kebencian. Jadi kalau masih ada orang yang memiliki kebencian kepada sesama, berarti bukan generasi Muhammad, kata Al-Quran dalam surat Al-Fat ini. Makanya kalimat kriteria yang kedua itu adalah beserta Rasulullah itu adalah ruhama'u bainahum. Tapi kalimat yang ketiga tarahum ruk'an sujada, mereka lihat ruku dan sujud. Jadi ibadahnya hebat ya. Yang namanya generasi Muhammad itu adalah mereka hebat dalam ibadahnya. Bahkan di sini yabtagu fadlan minallahi wa ridwan. Yang keempat, umatnya Muhammad itu dia mencari karunia dan mencari keberkahan ya. Jadi ketika dia mengurus urusan dunia pun, yang namanya generasi Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dia akan selalu memperhatikan bahwa mengurus dunia itu harus memiliki keberkahan dan karunia-Nya harus betul-betul nanti menjadi amal sholih. Kan kadang kita mah suka memisahkan ya. Kalau udah urusan dunia, agama nggak dibawa. Padahal setiap kita berurusan dunia, maka dunia itu harus diatur oleh agama. Makanya kalimatnya itu ad-dunya'u mukhul ibadah. Dunia itu harus menjadi ibadah kita. Ad-dunya'u balagul akhirah. Maaf ya, ad-dunya'u balagul akhirah. Dunia itu untuk
mendapatkan kebahagiaan nanti di akhirat. Karena persimpangan di dunia, apa yang kita lakukan di dunia ini semuanya akan menjadi bekal pada saat kita melakukan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalimatnya itu. Dan yang kelima di dalam Al-Qur'an itu kata Allah itu bahwa orang-orang yang beserta Rasul itu simahum fi wujuhihim min asari sujud. Ada akhlaknya, ya, akhlak hasil dari ibadah itu dia adalah akhlaknya baik. Hasil sholat harus ada akhlaknya. Itu yang harus ada pada diri kita. Jangan sampai ibadah yang kita lakukan itu tidak berdampak pada kualitas pribadi. Makanya hasil ibadah itu adalah akhlakul karimah. Hasil hablum minallah, hubungan dengan Allah, apa hasilnya? Hablum minan nas. Jadi hablum minan nas itu hasil daripada ibadah kita. Jangan sia-siakan ibadah kita ketika hablum minan nasnya tidak baik. Makanya ketika sholat, puasa, baca Quran, semua ibadah yang kita lakukan harus memiliki dampak menjadi akhlakul karimah. Malu sebetulnya sama Rasulullah kalau kita selalu ibadah tapi akhlaknya tidak bagus gitu ya. Dan berikutnya nih yang ketiga, bahwa memuliakan Rasulullah SAW itu adalah dengan kita bersolawat nih di sini. Jadi solawat itu yang harus dipahami oleh kita. Yang pertama, solawat itu adalah perintah dalam Al-Quran. Lalu kalau ditanya kenapa kamu solawat, jadi ngomong ini diperintah oleh Allah. Bersolawat itu menjadi sebuah kewajiban kita sebagai hamba Allah karena diperintah oleh Allah di dalam Al-Quran. Suratnya sudah populer ya, surat Al-Ahzab, surat 33 ayat 56. Dan kalimatnya sudah dibacakan dan pada tahulah ini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Bahkan di dalam hadis Rasulullah, ini Rasulullah memerintahkan kepada kita supaya kita sholawat. Makanya kalau yang namanya membaca sholawat itu, ada orang yang tidak pernah membaca sholawat, berarti sudah dosa besar sebetulnya. Ya jelas pasti tidak sholat ya, karena di dalam sholat itu ada sholawat ya. Rasul mengatakan dalam hadis riwayat Al-Baihaqi, aktsirus sholata ala yaumil jum'ah wal jum'ati. Salah satunya Rasulullah dalam hadis itu, kamu bersolawat, perbanyaklah membaca solawat ya. Ini dalil untuk hari Jumat. Makanya solawat ini menjadi perintah sebetulnya. Yang pertama dikabulkannya doa kita katanya. Jadi kalau kita berdoa itu jangan lupa kita bersolawat, gitu ya. Ya kalau kita mau berdoa itu sebelum ya Allah hamba minta, bersolawatlah kepada Rasulullah. Dasarnya apa? Perintah. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Abu Daud, Ahmad dan yang lainnya, di sini disebutkan bahwa apabila salah seorang di antara kamu membaca solawat, ya, hendaklah berdoa, hendaklah dimulai dengan mengagungkan Allah dan memujinya. Lalu setelah itu bacakanlah solawat. Ini perintah dalam hadis. Makanya kalau orang yang mau mimpin doa itu pasti menyampaikan apa? Bismillah, alhamdulillahi hamdan syakirin. Dia memuji Allah dulu. Setelah itu Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah, Allahumma salli ala Muhammad. Atau ada kadang diawali dengan solawat lalu memuji Allah. Itu perintah. Barulah kamu berdoa, dan doa itu yang kamu akan bacakan itu perintahnya apa? Baca salawat, memuji Allah dan membaca salawat. Makanya ini perintah hadirin. Jadi kalau doa itu, kalau kita belum membaca pujian kepada Allah lalu kita tidak membaca salawat, berarti doa kita itu tidak mengikuti adab dan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah ya. Terus yang berikutnya, ketika kita sudah dalam sholawat itu, yang kedua, ketika kita membaca sholawat mendapatkan pahala yang berlipat. Jadi ketika Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, itu pahalanya berlipat hadirin. Jangan disepelekan. Rasulullah SAW dalam hadisnya Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i ya, banyak sekali hadisnya menyatakan bahwa
barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali, an Abdullah bin Amr, ya, bahwa kata kalimat Rasulullah, sami'a Rasulullah, ya, mendengar dari Rasulullah itu gini, man shalla alayya salatan, ya, jadi ketika seseorang bersolawat satu kali, hadirin, kalau bersolawat kepada Rasulullah satu kali, maka Allah akan bersolawat untuknya 10 kali. Coba, ini kadang kita menyepelekan. Solawat ini menjadi ibadah yang luar biasa. Bahkan ada orang itu yang kecintaannya kepada Rasulullah sampai solawat itu luar biasa dalam sehari itu. Ini yang kedua. Jadi solawat, ketika kita bersolawat maka pahalanya itu berlipat dan Allah bersolawat kepada hambanya. Ini keterangan hadis, ya. Kemudian yang ketiga, keistimewaan solawat itu diangkat derajatnya. Jadi ketika seseorang bersolawat, tadi sudah diberikan pahala yang banyak. Yang ketiga, diangkat derajatnya. Ini Rasulullah SAW dalam hadis, ya, barang siapa di antara umatku bersolawat kepada sekali aja, maka Allah menuliskan baginya 10 kebaikan, menghapus dari dirinya 10 keburukan, meninggikannya sebanyak 10 derajat, dan mengembalikannya kepadanya 10 derajat pula. Ini kalimatnya luar biasa, ya. Wa rufi'a lahu as-sun darajah. Jadi 10 diangkat derajatnya. Makanya suka ada kalimat-kalimat, ya, di medsos, ketika kamu bersolawat maka Allah akan angkat derajatnya. Ini memang keterangan dari Rasulullah SAW. Makanya jangan menyepelekan orang yang bersolawat. Di masyarakat yang membedakan hanya teknik salawat saja, hadirin. Teknik yang pertama, pemahaman itu senang salawat dilakukan, memakai baca berjanji sallallahu ala Muhammad, ada yang begitu. Tapi ada juga yang kedua, pemahaman salawat itu tadarruan wa khafiyah, tidak dikeraskan, rendah. Jadi Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala. Tapi kata Rasulullah, barang siapa yang bersolawat maka diangkat derajatnya, pahalanya dilipatkan. Yang keempat nih, supaya kita paham bahwa perintah dalam agama itu, ketika orang yang bersolawat itu, Rasulullah mengatakan akan dikumpulkan di surganya dengan Rasulullah. Jadi orang yang bersolawat itu akan dikumpulkan di surga bersama Rasulullah SAW. Kemarin kita udah bahas, ya, ada berapa nama surga di dalam Al-Quran. Salah satu surga yang sangat luar biasa itu adalah surga Firdaus, ya. Dan surga Firdaus itu tempatnya baginda Rasulullah SAW. Nah, kalimatnya begini, Wan Ibnu Mas'ud, ya, dari Ibnu Mas'ud, anna Rasulullah SAW, katanya, ya, awalun nas, ya, yang paling berhak bi yaumil qiyamah, ya, yang nanti manusia yang paling berhak bersamaku pada satu hari di kiamat itu adalah di sini disebutkan aksaruhum alayya salatan. Jadi yang perbanyak solawat. Ya, hadirin, jangan menyepelekan orang yang bersolawat ini. Kadang jadi kadang kita masa sih, justru diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan apa? Yang membedakan teknik di dalam membaca. Kalau orang membacanya senang dilakukan, ya itulah pemahamannya. Kalau orang senang membaca, dia tidak dilakukan tapi dengan tidak dikeraskan dan tidak dengan tadarruan, ya. Jadi rendah hati, itulah udah perintahnya, ya. Yang penting jangan ribut, ya. Urusan sholawat ribut, ya. Ya, dan yang terakhir, yang kelima itu, maaf, ya, sholawat itu mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Jadi nanti syafatul ujma, ya, syafatul uzma yang akan kita dapat di yaumil akhirat itu, pertolongan Allah melewati Rasulullah, itu adalah ketika Rasulullah izinkan oleh Allah berikan syafaat, maka salah satu orang yang selalu bersalawat kepada Rasulullah akan mendapatkan syafaat, ya. Jadi kalau ingin dapat syafaat, ayo dong salawat, ayo kita nurut sama Rasul. Jangan ini mah pingin dapat syafaat tapi jauh dari Rasulullah SAW. Terutama yang kita harus menjadi catatan pada pribadi kita adalah Rasulullah harus menjadi manhaj. Saya ulangi, ya, pedoman. Yang kedua harus menjadi uswah, teladan.
yang ketiga harus menjadi qudwah, panutan. Kalau panutan, kalau kita sudah manut, ya panutan kepada dia berarti kita selalu mencontoh dia gitu ya. Habib mah panutannya Pak Presiden Habibie, panutan. Ada suatu hal yang istimewa dalam pribadinya. Oh, saya panutannya Pak Presiden Anu dan seterusnya. Nah, Rasulullah pun harus kita menjadi panutan dalam segala kehidupannya. Demikian bisa disampaikan hadirin. Sebetulnya masih banyak nih kapan kita membaca sholawat ya. Jadi kapan kita membaca sholawat itu diatur sebetulnya. Ya, jadi kapan di sini ya. Ini sudah dapat keterangannya banyak sekali. Tapi yang jelas hari ini bulan Maulid, banyak peringatan hari besar Islam dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang harus kita catat kepada baginda kita adalah ketika kita memberikan melaksanakan peringatan Maulid, yang harus ada pada diri kita bagaimana Rasulullah menjadi pedoman hidup, menjadi teladan hidup, dan menjadi panutan hidup kita, terutama akhlaknya Rasulullah SAW. Nah, salah satunya dengan cara kita membaca sholawat. Banyak sekali di dalam keterangan hadis kapan kita harus membaca sholawat. Ada tempatnya, ada 10 orang harus membaca sholawat di mana letaknya. Ini karena waktunya sudah terlalu siang. Insya Allah mudah-mudahan nanti kita bacakan bagaimana kita bersolawat pada 10 tempat yang Allah perintahkan dan Rasulnya ketika kita harus membaca sholawat. Demikian bisa disampaikan, semoga bermanfaat dan semoga apa yang saya bacakan disampaikan kita semuanya bisa patuh dan taat kepada perintah Allah dan Rasulnya. Ayo kita sama-sama menyampaikan kepada Allah dan Rasulnya, ya Allah, ya Rasul, kami dengar dan kami akan taat dengan apa diperintahkan Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf kalau ada kehilapan dan